Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM akhir 015 yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi yang berjudul Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus kekerasan seksual kepada peserta Miss Universe Indonesia 2023. Baik, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak mendasar yang dihasilkan dari anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Perspektif hukum dan HAM terkait kasus pelecehan seksual, yaitu dalam konvensi internasional, khususnya yang lebih diratifikasi pemerintahan Indonesia, berkaitan dengan pelindungan hak asasi perempuan. Maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya. Dalam banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, hukum hak asasi manusia memainkan peran yang sangat penting. Pandangan hukum mengenai hak asasi manusia menyoroti fakta bahwa semua orang, termasuk perempuan, mempunyai hak-hak tersebut sebagai hak alamiah. Pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk hak mereka untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kronologi kasus dari pelecehan seksual yang dialami oleh peserta Miss Universe Indonesia pada tahun 2023. Berawal dari Grand Final MUID yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus pada tahun 2023, sedangkan body checking dilakukan pada 1 Agustus 2023 atau 2 hari jelang Grand Final. Melissa Anggraini, kuasa hukum finalis MUID sekaligus korban, menyebutkan dalam rundown tidak disebutkan body checking. Dari keterangan para finalis, Melissa menemukan body checking tidak dilakukan di ruang private atau tertutup, tetapi di sebuah ballroom dengan sekat yang seadanya. Priscilla Jelita Tamariska dan Desak Puturatih Widiarta, keduanya finalis MUID asal Jawa Barat, mengaku saat itu finalis diminta untuk fitting bukan body checking. Jelita berkata dirinya diminta untuk fitting gaun malam atau evening gown, namun saat masuk tiba-tiba dirinya disuruh membukakan semua pakaian kecuali celana dalam. Saat menutup area tubuh bagian atas, dia dibentak dan dianggap tidak bangga akan tubuhnya sendiri. Pengecekan dilakukan di ruang yang disekat kayu dan masih cukup terbuka. Beberapa orang lalu lalang, baik pria maupun wanita. Dia merasa seperti tontonan dan bebas dinilai ini itu. Akibat kejadian ini, Jelita mengaku masih susah tidur. Sementara itu, Ratih mengaku juga mendapat perlakuan kurang lebih serupa. Saat masuk, ia menemukan finalis lain masih di ruangan dalam kondisi telanjang. Ketika dirinya dicek, 2 finalis lain dipanggil sehingga dalam satu ruangan ada 4 finalis. Dia pun hanya mengenakan celana dalam dan berkata di situ kita disuruh melakukan beberapa pose seperti harus mengangkang atau harus pose belakang. Pengalamannya sendiri, bagian belakangnya seperti diintip dan saat itu dia sangat merasa bingung dan sangat merasa tidak nyaman. Maka berdasarkan kronologi kasus pelecehan yang dialami oleh beberapa finalis Miss Universe, menjelaskan bahwa terjadinya suatu kebohongan yang disengaja dari pelaku pemotretan, di mana seharusnya tidak ada jadwal body checking untuk para finalis, melainkan sebuah fitting. Dari kebohongan tersebutlah pelaku memanfaatkan kesempatan dengan permintaan yang tidak senonoh lewat perkataan untuk membuka semua pakaian finalis Miss Universe pada saat body checking dan meminta pose yang mengarah ke tindakan pelecehan. Sudah terlihat jelas bahwa perilaku dari pelaku pemotretan tersebut telah termasuk ke dalam pelecehan seksual. Menurut jenisnya, peristiwa yang dialami oleh para finalis Miss Universe dapat dibagi menjadi 3 kelompok
seperti yang dikemukakan pertama kali oleh Gelfand dan kawan-kawan pada tahun 1995. Kategori pertama adalah pelecehan gender atau gender harassment. Pelecehan tersebut terjadi karena demografi lokasi yang didominasi perempuan. Kedua, para finalis merasa tidak aman karena perhatian seksual yang tidak diinginkan atau unwanted sexual attention, di mana mendorong permintaan khusus dari pelaku pemotretan kepada para finalis untuk menanggalkan pakaian dan berpose dengan gaya yang tidak sewajarnya. Kategori yang ketiga adalah pemaksaan seksual atau sexual coercion yang dialami oleh Jelita, salah satu finalis. Dia menolak dipaksa melepas seluruh pakaiannya dengan menutupi bagian atas tubuhnya. Namun, dia mendapat perlawanan dengan bentakan disertai alasan dari pelaku. Jelita tidak akan bangga dengan tubuhnya jika dia menutupi bagian itu, dan hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap haknya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual. Utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang HAM, yakni ICCPR dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian internasional tersebut dan mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian internasional itu. Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional juga telah memuat sejumlah ketentuan tentang kekerasan seksual. Ketentuan tersebut secara umum terdapat dalam UUD 1945, yakni yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang HAM memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, atas kehormatan dan martabat seseorang. Undang-undang ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih terhadap kelompok yang rentan, yang juga tertuang dalam pasal 5 ayat 3. Secara khusus, terkait tentang perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia diatur dalam pasal 28 GUUD tahun 1945. Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan, termuat jaminan atas perlindungan diri pribadi yang merendahkan derajat atau martabat manusia, sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah bagian dari hak konstitusional. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam melindungi perempuan, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi perempuan untuk bebas dari kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Baik, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan menghambat kemajuan mereka dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan hak asasi dan kebebasan mereka, yang juga mempersulit pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dipandang sebagai salah satu komponen hak asasi manusia, antara lain hak atas keselamatan pribadi, hak atas kebebasan dan keamanan, serta hak untuk mempertahankan kehormatan dan martabat seseorang, yang kesemuanya merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh siapapun sejak mereka lahir. Menurut Hak Asasi Manusia, Indonesia membutuhkan undang-undang yang tidak mendiskriminasi perempuan. Penodaan hak asasi manusia berbentuk kekerasan terhadap perempuan, mengingat bahwa perempuan adalah anggota umat manusia yang setara dengan hak-hak yang harus dihormati, diakui, diagungkan, dan dilindungi. Maka penting untuk mengecam segala bentuk kekerasan dan mengambil tindakan yang tepat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.